Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Parlemen. Kembali lagi bersama podcast Kombur Parlemen. Bersama saya kali ini Doni Swandana. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Ismail Sarjana Kehutanan. Selamat pagi Bapak. Pagi Bang Doni. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat ya. Gimana perjalanan hari ini, lancar menuju kemari? Hari ini lancar karena kan lewat tol ya. Sekarang Lewat tol. sudah aksesnya sudah bagus ya. Katanya tol naik ya Pak? Kayaknya makin tahun makin naik ya. Betul, naik. Oke, hari ini kita akan membahas putar literasi, di mana tema yang kita angkat hari ini adalah perkembangan literasi yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Nah, kebetulan Bapak Ismail ini adalah salah satu pendiri atau bahkan pendiri dari Rumah Baca Bakau, benar Pak ya? Iya. Nah, apa aja sih Pak yang udah Bapak dirikan di bidang literasi dan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang, bahkan mungkin mewakili Sumatera Utara gitu, boleh dijelaskan Pak? Sebenarnya jiwa kerelawanan ya. Memang sejak dulu saya entah nggak tahu kenapa suka dan terpanggil terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, lingkungan. Nah, tahun 2012 itu saya mendirikan Rumah Baca Bakau untuk anak-anak pesisir. 2012, kemudian saya serah terimakan itu berupa rumah baca, tempat belajar anak-anak, semuanya kita berikan fasilitas gratis buat anak-anak pesisir sampai 2019 itu saya serah terimakan kepada masyarakat. Kemudian saya berpindah 2017 saya mendirikan Padepokan Ikro itu di Desa Kolam tempat saya tinggal. Itu berfungsi sama sebagai taman baca, perpustakaan desa, training center bagi masyarakat, ada ruang perpustakaan, ada ruang komputer, dan ada banyak program literasi untuk pengembangan masyarakat. Dan sejak 2019 ya 2019 sampai hari ini saya masih menjadi ketua forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Iya. Berarti ruang lingkupnya lebih luas berarti sekarang. Ya, mensinergikan, mengkomunikasikan para pegiat literasi yang ada di Sumatera Utara, pengelola taman baca, pengelola perpustakaan desa, dan yang lain-lain. Sebenarnya apa sih manfaat yang Bapak rasakan gitu? Apa yang Bapak inginkan setelah mendirikan Rumah Baca itu? Harapannya apa gitu? Yang pertama, kalau saya rasakan ada semacam kepuasan pribadi ya. Kita menjadi makhluk sosial yang bisa berkontribusi atas isu-isu masalah sosial. Dan saya meyakini pembangunan, penyelesaian masalah di tingkat masyarakat itu kan tidak bisa pada sektor pemerintah saja kah, sektor yang fungsi partisipasi masyarakat kan harus muncul secara alami, dan itu harus basisnya harus kerelawanan agar dia substansi pergerakan bagi masyarakat itu terus bisa berjalan gitu. Itu menurut saya. Bapak ya. Nah, kebetulan Bapak ini kan baru saja dilantik beberapa bulan yang lalu ya Pak, menjadi anggota DPRD. Menjadi anggota DPRD dari fraksi PKS. Nah, benar Pak ya. Nah, apa sih kebijakan yang bisa Bapak berikan nantinya apabila Bapak sekarang sudah duduk nih? Emang apa sih kebijakan? Kenapa harus memilih menjadi anggota dewan? Kenapa nggak meneruskan menjadi seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama di bidang literasi? Dulu karena memang saya dibesarkan sejak kuliah itu di aktivisme, ya, di lingkungan dan sosial. Dulu kuliah di mana Pak? Boleh Saya kuliah di USU, di jurusan kehutanan di USU. Kemudian ngambil S2 dari UTEP, University of Texas. Luar negeri Pak ya? Iya, alhamdulillah. Magister by Research, jurusan komunikasi, spesifik isu-isu lingkungan. Dulu saya sangat ekstrim dalam melakukan gerakan. Pemerintah ini tidak benar, artinya banyak hal pemerintah nggak bisa lakukan. Sering demo berarti Pak? Sering demo. Kemudian gerakan masyarakat harus bangkit, nah, gitu kan. Tapi kemudian saya banyak berinteraksi dengan proyek-proyek Bank Dunia waktu pasca tsunami ya. Terus berpikir saya berpikir negara itu kan yang pasti ada selamanya. Betul. Ya, gerakan masyarakat secara swadaya, saya dan kawan-kawan dan banyak orang ini kan bersifat banyak keterbatasan, pendanaan, waktu, temporari, umur, dan yang lain-lain. Dan itu bisa berhenti, bisa mati, bisa off. Gerakan itu tergantung orangnya. Tidak punya profesional kah, tidak punya dukungan kah. Tapi negara itu kan yang pasti ada. Nah, saya berpikir harus ada kolaborasi, harus ada sistem negara kita, pemerintahan kita harus makin diperbaiki. Oleh karena itu saya harus masuk dong.
Ada peran pemerintah di situ. Dulu eranya saya berteriak di luar, gitu kan. Ini saya harus masuk di luar, tetap saya sebagai masyarakat, sebagai warga, tetap melakukan gerakan-gerakan sebagai aktivis gerakan, sebagai aktivis sosial lingkungan, literasi. Tapi di sebelah kaki saya sebagai anggota DPR sekarang, saya harus mendorong dong ke depan. Deli Serdang kan juga belum punya peraturan atau regulasi yang spesifik tentang mengatur bagaimana peningkatan literasi. Sampai hari ini kan kita belum punya perda tentang peningkatan literasi. Iya, benar sih, kita belum pernah. Dan itu misi pribadi saya ke depan itu harus ada. Didorong untuk dibuat perda. Undang-undang sudah ada, peraturan menteri sudah ada, pergub seingat saya juga sudah ada. Tinggal perda dong, supaya ini linear untuk kebijakan-kebijakan pembangunan literasi, khususnya kita di Deli Serdang gitu. Iya, karena banyak macam literasi Pak ya, yang saya tahu itu ada literasi digital, media, macam-macam gitu kan Pak, yang masyarakat kadang bahkan belum tahu nih, yang taunya masyarakat tuh literasi hanya cuma baca dan tulis gitu kan. Sebenarnya ada penjabaran macam-macam literasi yang harusnya kita juga berikan ke masyarakat ini, ilmu-ilmu tersebut. Nah, menurut Bapak sendiri, udah banyak belum sih TBM atau Taman Bacaan Masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Deli Serdang? Kalau jumlah sebenarnya banyak, ya. Saya pikir data yang dulu pernah saya pegang lebih dari 60, itu 2000, seingat saya sekitar 2017, itu lebih dari 60. Saya pikir sekarang makin lebih banyak lagi ya. Saya pikir lebih dari 100 gitu. Era gerakan literasi, program-program literasi juga semakin berubah kan. Dulu literasi dimaknai sebagai sebatas gerakan pemberantasan buta huruf, calistung kalau dulu ya, baca, tulis, berhitung gitu. Tapi dunia kan terus berubah nih, Bang Doni ya. Dunia digital, gaya orang belajar, gaya mengakses informasi berbeda, sehingga literasi pun dimaknai semakin berkembang. Bagaimana akses ya, upaya akses pengetahuan, kemudian itu menjadi kecakapan, menjadi keterampilan yang sangat disesuaikan dengan APA 21 ini tentunya. Jadi literasi tidak hanya baca tulis, tetapi atau calistung dulu. Jadi pemberantasan buta huruf tidak itu lagi eranya dalam program-program literasi. Berkembang terus Pak. Harus bagaimana meningkatkan kecakapan, keterampilan gitu kan, sampai pada akhirnya meningkatkan budaya kan. Paling simpel misalkan, bagaimana orang baru kecelakaan kemarin kan di rel kereta api Batangkuis kan, sepeda motor nyelonong di depan itu. Itu sebenarnya karena kita belum salah satu bentuk kita belum literat. Ada simbol. Kalau dalam gerakan literasi itu ada program literasi, ada literasi numerasi, kenal simbol. Tapi mungkin kita sudah tahu itu simbol tidak boleh, dilarang melewati palang apabila sudah kereta api. Tapi karena tidak aware, ya kenapa dibuat jarak misalkan? Ya, mungkin dia masuk satu melewati palang tadi ada celah, bisa jadi tidak bermasalah. Tapi kenapa jarak itu diberikan jarak sedemikian rupa sekian meter? Itu karena ada proses pengetahuan tidak sampai ke situ. Semakin orang literat, maka dia increasing your awareness kan gitu kan. Semakin kita literat, maka akan meningkatkan kesadaran kita, awareness kita terhadap perlindungan diri, terhadap kebutuhan kita, terhadap pengambilan keputusan setiap pribadi kita. Itu kan mempengaruhi sekali menurut saya. Jadi menurut Bapak di Deli Serdang ini, khususnya karena kita berada di Kabupaten Deli Serdang, sudah bagus belum minat baca masyarakat dalam hal ini berkunjung ke perpustakaan, atau kan banyak TBM seperti Bapak bilang tadi. Udah banyak belum kunjungan di masyarakat ini Pak, TBM tersebut menurut Bapak? Kalau data yang terakhir ya, untuk kita kan punya indeks kalau dalam mengukur ya. Kalau di indeks IPLM, indeks pembangunan literasi masyarakat Deli Serdang 2022 yang dirilis oleh kajian analisa indeks IPLM Perpustakaan Nasional secara menyeluruh di Indonesia, Deli Serdang itu poinnya masih 34,75. Masih rendah sebenarnya. Masih rendah. Sumut sendiri masih sedang 51,72. Itu 2022, tapi naik di 2023 sebenarnya. Tapi masih kategori tidak terlalu sangat tinggi atau tidak terbaik. Artinya bahwa
indeks itu kan menggambarkan, indeks IPLN itu kan menggambarkan setidaknya 5 unsur ya, layanan perpustakaan atau sejenisnya, taman bacaan dan yang lain-lain, ketersediaan perpustakaan baik di publik, di sekolah-sekolah, belum lagi yang sudah terstandarisasi atau terakreditasi sudah ada berapa, jumlah koleksi bahan bacaan dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk kita, mempengaruhi gitu kan. juga. Tingkat partisipasi masyarakat Deli Serdang terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan budaya baca, dan satu lagi ada kegiatan saya lupa, saya tidak terlalu ahli bilang itu, tapi setidaknya mungkin daily kunjungannya yes di perpustakaan, di taman baca, tapi secara umum kita kan punya keterwilayahan ya, ada dari mulai pesisir Deli Serdang sampai wilayah gunung, dan ini kan tidak merata semuanya gitu ya kan. Perpustakaan desa kita hari ini apa kabar? Kan belum semuanya juga yang punya perpustakaan desa. Yang lebih banyak itu adalah taman-taman baca, rumah-rumah baca, rumah-rumah belajar yang dilakukan oleh swadaya masyarakat. Yang bentuk-bentuknya perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, itu kan jumlahnya setahu saya lebih sedikit dari jumlah taman baca atau rumah baca yang didirikan dan dioperasikan, dijalankan oleh masyarakat secara swadaya gitu. Apalagi kalau di kecamatan itu mungkin Sabtu Minggu bahkan tutup ya, bahkan masyarakat harusnya aksesnya kan tidak terbatas. Kalau Sabtu Minggu kan biasa lebih banyak orang yang meluangkan waktunya, harusnya bisa seperti itu. Jadi masih kurang berarti indeks membaca kita di Kabupaten Deli Serdang masih 30-an sekian tadi Pak, 36 Pak ya. Indeks pembangunan literasi masyarakat IPLN itu kan diukur dari kegiatan-kegiatan perpustakaan ya, baik perpustakaan daerah, terus ke bawahnya sampai sekolah, sampai perpustakaan desa gitu. Oke. Menurut Bapak ini pandangan Bapak sebagai anggota dewan dan penggerak literasi di wilayah Sumatera Utara, lebih tepatnya Deli Serdang, gimana sih tanggapan Bapak tentang maraknya para remaja, mungkin beberapa dari antara kita juga yang lebih mementingkan itu lebih gawainya atau handphonenya sekarang ini dibandingkan yuk berkunjung ke perpustakaan gitu. Gimana menurut Bapak ini? Menurut saya ini kan memang era ya. Ini memang eranya sudah era digitalisasi gitu. Tidak ada yang salah dengan gawai, tidak ada yang salah dengan teknologi. Bahkan literasi pun sudah harus menuju ke sana. Tetapi buku sebagai basis pengetahuan ini kan bentuk fisik ya, lembaran-lembaran ini sebagai bentuk fisik. Nah, bagaimana kegiatan literasi, bagaimana pengetahuan itu bisa bersinergi, bisa bertransformasi gitu kan, tidak hanya dalam bentuk teks yang dia kadang-kadang jumlahnya terbatas, aksesnya lebih rendah dibandingkan dengan akses digital. Makanya banyak sekarang perpustakaan kita juga, baik kabupaten kita kan, sampai provinsi, sampai ke atas, sampai ke nasional, itu kan ada koleksi-koleksi buku-buku digital. Kemudian dan sekarang juga gawai, orang tidak melulu membaca buku dalam bentuk teks, tapi juga membaca buku dalam bentuk digital. Novel, orang sudah beli juga novel yang digital ya, baik yang sudah gratis maupun yang berbayar. Itu ada banyak orang, dan itu tentu gaya belajarnya baik mempengaruhi ya masing-masing kita. Tetapi buku sebagai buku juga tidak bisa tergantikan sebenarnya ya. Buku sebagai bentuk teks itu juga sebenarnya tidak bisa tergantikan secara substansi, walaupun penyebarannya, pesannya bisa disebarkan melalui moda dan dalam bentuk-bentuk digital lainnya gitu. Tinggal bagaimana kita sebenarnya mengajak anak-anak milenial kan, atau generasi sekarang, bahkan kita atau yang lebih senior, kalau nggak ngikuti gaya ini kita nyaman juga ketinggalan kan gitu kan. Jadi memang harus menggunakan era ini sebagai menyebarkan program-program literasi kita. Menurut informasi yang saya dapat, Bapak pernah nulis buku nih Pak? Nah, boleh jelaskan Pak, jelaskan apa aja sih buku yang sudah Bapak terbitkan atau tulis? 2014 atau 15 ya, 15 saya menulis buku tentang membangun ketahanan dari mangrove. Waktu itu saya di lembaga NGO lingkungan saya yang saya dirikan dengan Bappenas. Bukunya tidak saya bawa karena betul-betul habis. Membangun ketahanan dari mangrove itu bercerita tentang
kearifan-kearifan lokal, termasuk waktu itu di Deli Serdang, di pesisir Deli Serdang dan beberapa wilayah di Indonesia. Saya tuliskan bagaimana masyarakat mempertahankan ekosistem mangrove. Kemudian 2020 kemarin ini. Oh, ini baru berapa tahun, Mbak ya? Ini saya menuliskan buku tentang sejarah kampung sebenarnya. Sejarah dan profil kampung tempat saya lahir dan tinggal, Kampung Kolam di Kecamatan Pedut Setuan, Deli Serdang. Berjudul Mulih. Mulih ini artinya kembali. Mulih Tambu Kampung Kolam zaman berzaman. Mulih ini artinya kembali. Tambu itu hikayat ya. Desa Kolam atau Kampung Kolam dari waktu ke waktu. Jadi ini sejarah Kampung Kolam sejak era 1800-an. Ya, siapa sih orang yang pertama kali menginjakkan kaki ke situ? Kemudian keluarga mana yang mulai bermukim? Perkembangan tembakau Deli, kemudian hijrahnya orang Jawa menjadi kuli kontrak, itu kemudian desa ini 99% sekarang masyarakatnya Jawa. Kenapa ada Jawa, suku Jawa di Deli? Ini sangat-sangat ada ceritanya di sini. Tradisi-tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Orang-orang penting yang mempengaruhi pembangunan desa Kolam ini dari waktu ke waktu. Siapa yang memerintah desa sejak zaman dulu, namanya penghulu sampai sekarang desa, nama-nama dusun, nama-nama dusunnya, kenapa ada lorong temu, lorong salam, itu kenapa disebut itu lo cukup lengkap di sini. Itu sampai situasi pandemi, karena ini dituliskan 2020, saya melewati masa pandemi. Jadi saya tuliskan situasi mencekam di masa pandemi, masyarakat demo ke kantor desa, itu semuanya tertuliskan di buku ini. Gitu. Dan kemarin 2023 juga ini saya bersama beberapa dosen dari Universitas Terbuka Medan menulis cerita bergambar yang berjudul Bertualang ke Hutan Mangrove. Ini latar bukunya Desa Tanjung Rejo di Kecamatan Pedut Setuan. Masih di Pedut Setuan. Mengenalkan ekosistem mangrove, jenis-jenis burung migran yang dari Siberia bermigrasi, jenis burung apa aja di sana, jenis pohonnya apa saja, manfaat ekosistemnya, apa jika rusak bagaimana. Ini untuk cerita untuk anak-anak. Ini sudah dibagi ke guru-guru PAUD di sana, ke orang-orang tua, untuk bisa dibacakan kepada anak-anak di sana. Kemudian ini saya bawa juga. Ini di Padepokan Iqra itu secara rutin kita mendirikan kelas menulis. Ini antologi puisi ditulis oleh anak-anak SMP dan SMA. Yang di situ, yang belajar di situ. Di Padepokan Iqra. Ini bukan puisi sembarangan menurut saya. Ini Pagi yang Hilang ini berisikan, jadi bukan puisi imaji anak-anak, sekedar imaji seorang anak. Tapi ini hasil riset mereka, telaah mereka terhadap situasi sosial, potensi ekonomi, sejarah. Jadi puisinya ada puisi tentang sejarah Desa Kolam. Ada tentang cerita rakyat, tapi bentuknya puisi. Ada situasi pagi-pagi anak sekolah ketinggalan angkot, rasanya kesal dan kecewa, itu dia tulis di situ, Pak, ya? Puisi. Oh, ada sentra UMKM Kampung Tapi atau Gang Tapi di Desa Kolam. Itu tertuang bagaimana dia mempuisikan tentang potensi tapi, misalkan yang masyarakat sudah 3 generasi ekonominya hidup dari tapi singkong. Semuanya ada di sini dalam bentuk puisi. Karya sastra gitu ya. Ada kalau yang satu lagi ini anak SD. Jadi Padepokan yang saya dirikan itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar, bersinergi dengan ibu-ibu kepala sekolah dan para guru. Anak-anak yang memiliki bakat menulis, kita coba ayomi dan kita berikan ruang. Nah, gitu. Tersalurkan bakatnya. Tersalurkan dan kita mendatangkan teman-teman kita yang memang penulis untuk mendampingi mereka dalam 3, 4 sampai 6 bulan. Ini anak-anak SD. Yang berjudul Kolam Cerita, Suara Anak-anak Padepokan Iqra. Jadi cerita-cerita tentang mereka, keluhan mereka di rumah, mungkin mau protes dengan ayahnya yang lebih asik dengan ayamnya, dengan anaknya. Kesehariannya berarti bercerita tentang orang nggak boleh sombong, harusnya misalkan di sini ada semangka dan pohon kelapa. Dia ingin ngomong semangka itu manis loh, walaupun lebih rendah dari kelapa. Itu saya waktu membayangkan tuh anak-anak itu program literasi itu kan menulis itu bukan menulis. Anak-anak bisa menulis karena dia ada proses membaca. Anak-anak bisa menulis, dia bisa berbahasa. Nggak mungkin dia bisa menulis, dia tidak bisa berbahasa. Anak-anak bisa menulis karena dia menelaah. Dia melihat situasi sekitarnya, kemudian dia tuangkan dalam bentuk karya tulisnya. Nah, itu yang saya dorong. Gerakan literasi, program literasi hari ini bukan sekedar
mensuplai, menyiapkan bahan bacaan, tapi bagaimana sumber-sumber bahan bacaan kita itu mendorong anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang kritis, bermanfaat sejak kecil, sejak dini. Kalau istilahnya itu apa? Long life education gitu ya kan. Iya. Menjadi orang-orang yang pembelajar sepanjang hayat gitu kan. Orang setiap saat butuh pengetahuan, zaman berubah, kita harus beradaptasi. Kan kalau orang tua dulu misalkan ya, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, nanti besar juga jadi kayak aku, jadi petani misalkan gitu kan. Karena memang mental mungkin orang tua dulu tidak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, Ki Hajar Dewantara kan sudah ngomong sejak dulu kan harus belajar sepanjang hayat. Pendidikan karakter menjadi penting. Nah, ini yang program-program literasi harus mendorong ke arah sana, pembentukan karakter dan haus akan belajar dan critical thinking ya bagi anak-anak kita sekarang yang sangat penting. Tapi saya penasaran sama buku yang Mulih tadi nih, Pak. Ya. Itu berapa lama, Pak, proses pembuatan bukunya? Karena kan tadi bercerita tentang kampung kolam kan, ya. Jadi panjang pasti kenapa ada gang temu dan lain sebagainya. Ya. Itu berapa lama, Pak, proses pembuatannya? Proses menulisnya ini 6 bulan. 6 bulan menulisnya aja ya? Menulisnya 6 bulan, tapi saya memang sudah mengumpulkan data-data sebelumnya itu sambil hampir setahun lah, setahun, dan saya mengajak anak-anak muda dari Desa Kolam dan dari sekitar Desa Serdang dan Kota Medan, anak mahasiswa ikut menjadi tim riset namanya. Nah, walaupun saya buka kelas menulis di Padepokan untuk kelas menulis esai. Jadi saya berikan ruang di buku ini satu bab tentang tokoh-tokoh penting tadi, mereka riset, mereka mewawancarai tokoh-tokoh yang langsung mereka datang ke tempatnya. Kemudian Pak, saya juga sudah riset sebelumnya sebenarnya. Saya juga punya data tentang tokoh-tokoh ini, hasil riset anak-anak muda tersebut masuk ke saya, kemudian kita elaborasi, barangkali saya terlewat. Itu di bab tentang tokoh-tokohnya. Di sini di buku ini sebenarnya ini saya bacakan prolog akhirnya ya. Mulih sebuah narasi yang mengajak dan menuntun pikiran kita kembali pada makna sejati kampung, menelusuri kampung kolam zaman berzaman, menyelam lebih dalam dan jauh, mulai dari hikayat masa lalu yang masih diingat dan ditutur warganya, hingga potensi ekonomi dan sosial, sistem kekerabatan, ragam budaya dan bahasa, kekhasan kuliner, maupun tradisi dan tokoh-tokoh yang masih merawat hayat dalam menjaga kelangsungan hidup kampung. Sawah membentang, jalan mulus beraspal hitam, anak-anak masih bermain berkejaran, para pemuda sibuk berinovasi dengan teknologi, tradisi budaya digelar pada hari-hari penting, kaum perempuan masih terlihat duduk berkumpul bekerja sama dalam sebuah hajatan, hilir mudik kendaraan di bawah teduh naungan hijau pepohonan. Impian itu yang hendak dijaga dari masa ke masa. Sogianya desa dipandang sebagai sebuah entitas yang harus dibangun mengikuti zaman tanpa mengaburkan sejarahnya, tak mencabut akar budayanya, tradisinya, dan tetap mempertahankan kearifan lokalnya, memompa segala potensi untuk membangun warganya. Oleh karenanya, sejarah bukanlah untayan yang mesti dipasrahkan pada masa lampau semata. Sejarah juga mengandung makna sekarang. Maka berpikirlah dan bertindaklah secara historis untuk masa depan. Di buku ini saya sedang melakukan kritik terhadap birokrasi kita. Era-era 5 atau 10 tahun terakhir kan banyak sekali penyeragaman nama-nama dusun, nama lingkungan. Di tempat saya misalkan, dulu namanya Lorong Temu karena ada sejarahnya. Kemudian era Repelita 2 ya, 70-an, 80-an itu kan nama berubah dari Dusun Pertiwi. Dulu kan nama Agam hampir tidak ada ya. Tapi era baru ini nama Agam diseragamkan. Pertiwi 1, Pertiwi 2, Pertiwi 3. Sehingga anak-anak generasi nggak tahu kalau ada sejarah penting ada pertemuan Lorong Temu itu karena dulu orang berembuk di situ untuk membangun kampungnya, untuk sepakati sebuah kesepakatan, bermusyawarah gitu kan. Nah, kenapa saya kritik? Kenapa gang itu tidak disebut? Oke, namanya dusunnya dusun atau lingkungan Pertiwi. Tapi kenapa nama gangnya nggak Temu 1, Temu 2, Temu 3 misalkan? Sehingga tidak menghilangkan histori gitu. Nah. Kemudian ada itu termasuk. Kemudian misalkan penanaman pohon desa, penghijauan desa sekarang ini kan.
mendatangkan jenis-jenis pohon yang dia tidak memiliki kaitan histori dan sejarah secara sosial. Jenis satu pohon A gitu. Kenapa nggak dulu? Kenapa tidak ada bunga kenanga ditanam? Kenapa tidak ada pohon rukam ditanam? Kenapa tidak ada pohon namnam di dalam program penghijauan desa? Yang itu ada nilai-nilai historikal gitu. Itu yang pesan sebenarnya dalam buku ini. Membangun desa, membangun sebuah wilayah, membangun daerah itu harus juga berbasis histori sejarahnya, sehingga dia nggak mencabut kearifan lokal, potensi-potensi yang harusnya bisa dikembangkan, itu lebih lagi nilainya gitu. Nah itu tujuan dari buku ini sebenarnya, bukan sekedar ingin bercerita, tapi sejarah itu sangat penting menjadi kebijakan pembangunan kita, sampai level kabupaten kita tentunya. Jadi menurut Bapak dari berbagai macam buku yang Bapak udah buat nih, Bapak tulis, buku mana yang paling berkesan sama Bapak waktu menulisnya nih, Pak? Tentu buku Mulih ini ya, karena memang ini kan kembali saya memang mengajak batin dan fisik saya balik betul kan. Saya mengunjungi, saya mencari arsip-arsip lama. Sejak kapan sih misalkan Desa Kolam disebut, kampung ini disebut Desa Kolam. Ya, kenapa banyak kolamnya atau gimana? Kenapa disebut Desa Kolam? Ini kan saya menelusuri kan. Saya temukan itu dokumen-dokumen Grand Sultan Delhi kan. 1909, 1929 saya temukan. Di situ sudah disebutkan oleh Sultan kampung itu kampung kolam dalam nota-nota administratif kerajaan Delhi kan. Berarti ini sebelumnya sudah disebut juga dong. Saya datangi tempat bersejarah gitu kan, seperti makam, mungkin ada nisan segala macam, itu yang saya menemukan ada makam yang 1299 Hijriah. Jadi kalau dikonversi ke Masehi mungkin sekitar 1877 gitu ya, atau 78 gitu. Itu sudah disebutkan juga. Berarti ada manusia di situ kan. Iya, kenapa disebut kampung kolam, kemudian saya merasa wah ini berkesan tuh karena memang akhirnya gara-gara buku ini orang-orang tua pun yang dulunya hanya satu dua menyimpan ceritanya di memorinya, dan itu sepenggal gitu Pak. Baik warga kolam sendiri, bahkan ada peneliti dari Bandung waktu itu yang dibayar oleh Museum of Nederland, seingat saya, dia datang ke Desa Kolam dan menjumpai saya karena ingin berdialog dengan saya terkait dengan sejarah di Tembakau Delhi sebenarnya, tapi kaitannya dengan masyarakat yang ada di Desa Kolam, bagaimana situasi saat itu gitu. Jadi saya betul-betul kembali itu merasa kembali menuliskan, kayak menulis apa yang ada di diri saya dan saya alami sejak kecil dan sebelum saya ada gitu kan. Itu berkesan gitu kan. Jadi kalau para pendengar Pak yang pingin mau beli atau pingin baca ini, nyari di mana Pak bukunya? Ini memang masih ada nggak? 2020 kita kan saya menulis ini, saya dapat sponsor dari PLN waktu itu, CSR, dari mulai proses menulis sampai proses menerbitkan. Waktu itu kita cetak dengan dana yang ada itu sekitar 300-an eksemplar. Karena itu memang tidak diperjualbelikan secara komersil, 50%-nya kita berikan free kepada anak-anak yang ikut kelas menulis, sekolah-sekolah yang selama ini menjadi mitra kita di Deli Serdang, kemudian perusahaan perpustakaan daerah. Kemudian separuhnya lagi kita semacam open donasi. Yuk, dengan berdonasi 100.000 Anda akan mendapatkan buku ini, dan itu menjadi operasionalnya Padepokan Iqra. Nah, gitu. Ada beberapa penerbit sebenarnya yang sudah mengkontak saya, Bang, ini kita cetak ulang dan kemudian kita jual secara komersil gitu. Ini sedang proses pembicaraan ya, karena ini kan ada aspek dulu dibiayai oleh sebuah program BUMN. Saya sedang mencari, jangan sampai menyalahi etika ya. Setelah mungkin saya sedang mempelajari itu, nanti pada saatnya kalau emang iya, mungkin ada edisi kedua yang itu bisa dijual secara komersil gitu. Nah Pak, kebetulan kan
di Deli Serdang ini kita bahasnya tentang literasi. Iya. 3 kata Pak yang menggambarkan literasi Deli Serdang hari ini. Apa itu Pak? 3 kata yang menggambarkan literasi Deli Serdang hari ini. Harus terus berkembang. Harus terus berkembang. Harus terus berkembang. Oke. Kebetulan waktu kita sudah masuk ke waktu yang habis nih Pak. Jadi makasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Bang Doni. Semoga makin menginspirasi kami para anak-anak muda di luar sana, para pendengar sekalian. Dan semoga juga Bapak menjadi wakil rakyat yang amanah. Amin. Ini maju lagi rencana Pak. Maju lagi. Nah, 14 Februari kan. 14 Februari. Nah, sobat parlemen yang ingin mengenal lebih jauh tentang Pak Ismail, boleh dilihat di akun media sosialnya ada Pak? Ya, akun media sosial saya, Facebook dan Instagram, TikTok, Ismail Pong. Ismail Pong ya. Jadi teman-teman boleh lihat keseharian Pak Ismailnya apa saja dan bagaimana dan apa aja yang sudah dijalankan oleh Pak Ismail. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Ismail. Saya tutup hari ini podcast kita. Semoga menginspirasi teman-teman yang mendengarkan kami hari ini. Saya Doni Swandana, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.